Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan mempelajari topik integrasi numerik. Di antaranya kita akan mempelajari metode trapesium, metode Simpson, dan metode Gauss kuadratur. Integrasi numerik dilakukan apabila pertama, integral tidak dapat atau sukar untuk diselesaikan secara analitis. Kita mungkin akan menjumpai beberapa persamaan, beberapa fungsi yang akan sulit atau bahkan mungkin tidak dapat diselesaikan atau dicari integralnya dengan menggunakan cara analitis biasa. Kalau Sobat Sipil melihat pada buku-buku kalkulus misalnya, kita akan menjumpai satu bab yang berbicara mengenai integrasi numerik. Yang kedua, fungsinya yang akan diintegralkan diberikan bukan dalam bentuk persamaan atau fungsi, tetapi dalam bentuk angka atau tabel. Nah, metode integrasi numerik merupakan integral tertentu yang didasarkan pada hitungan perkiraan. Hitungan dilakukan dengan membagi luasan dalam sejumlah bias kecil. Kemudian luas total adalah jumlah dari luas semua bias tersebut, yang merupakan hasil dari integral tertentu. Kita lihat metode pertama, metode trapesium. Metode trapesium merupakan metode Newton-Cotes orde 1. Dalam metode ini, kurva lengkung dari fungsi fx ini diganti dengan sebuah garis lurus. Kemudian luasan bidang di bawah fungsi fx antara batas bawah sampai batas atas, x sama dengan A dan x sama dengan B, didekati dengan luasan trapesium di bawah garis lurus ini, yang menghubungkan titik dari FA, nilai x atau nilai fx dari A dan nilai x dari B. Jadi luasannya ini merupakan sebuah luasan dari sebuah trapesium. Jumlah dua sisi sejajar dibagi dua atau rata-rata dua sisi sejajar dikalikan dengan jaraknya. Nah, penggunaan garis lurus ini untuk mendekati garis lengkung menyebabkan terjadinya kesalahan sebesar luasan yang tidak diarsir. Harusnya kan luasannya itu di bawah garis lengkung ini, antara A sampai B. Tapi karena kita menggunakan garis lurus ini, itu ada luasan yang tidak terhitung. Nah, ini adalah kesalahannya. Cukup besar ya kalau Sobat Sipil bisa lihat di sini. Kita lihat sebuah contoh. Hitung integral dari 0 sampai 4 untuk fungsi e pangkat x dx dengan metode trapesium. Nah, kalau ini mau kita selesaikan dengan cara analitis, itu kita akan mendapatkan nanti hasilnya itu akan sama dengan e pangkat 4 dikurangi e pangkat 0, atau sama dengan 53,598150. Ini adalah hasil eksaknya. Nah, kalau kita mau selesaikan dengan cara numerik, kita tahu batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya itu adalah 4. Kemudian rumus untuk luas trapesium, ini jarak di antara batas atas dengan batas bawah. Ini adalah jumlah dari dua nilai fungsi kita atau dua sisi sejajar kita dibagi 2. Nah, kita isi batas atasnya 4 dikurangi batas bawahnya 0. Kemudian fungsi pada batas bawah e pangkat 0 dan fungsi pada batas atas e pangkat 4 dibagi 2. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 111,1963. Nah, kalau kita mau cari berapa besarnya kesalahan yang terjadi, kita bisa hitung. Ini adalah nilai eksak kita 53, dikurangi nilai perkiraan kita 111, dibagi nilai eksak kita 53, dikali 100%.
kita dapatkan hasilnya sama dengan 107,46%. Dimutlakkan ya, sobat sipil. Nah, karena kesalahannya cukup besar ya, kita bisa mengurangi kesalahan yang terjadi dengan menggunakan metode trapesium banyak bias. Nah, kurva lengkung ini yang kita punya didekati dengan sejumlah garis lurus ya, sehingga terbentuk sejumlah banyak bias. Nah, setiap bias ini kita hitung nanti luasannya dengan menganggap bahwa ini adalah trapesium. Ya. Nah, apabila terdapat n bias, berarti panjang setiap bias atau jarak dari x0 ke x1, dari x1 ke x2 itu sama dengan delta x ya, sama dengan batas atas dikurangi dengan batas bawah B per A dibagi dengan n. Jadi kita usahakan bahwa delta x-nya ini selalu sama supaya kita bisa menggunakan rumus yang sama. Nah, integral total dapat ditulis dengan bentuk rumus seperti ini ya. Luasan dari trapesium pertama ditambah luasan dari trapesium kedua ditambah luasan dari trapesium ketiga, demikian seterusnya ya, sampai luasan dari trapesium yang terakhir. Sehingga didapat nih ya, luasan trapesium pertama kan ya, ini delta x dikalikan fx1 ditambah fx0 dibagi 2 ditambah delta x dikalikan fx2 ditambah fx1 dibagi 2 dan seterusnya ya, sampai pada luasan trapesium di bias terakhir ya. Atau kalau kita mau sederhanakan ya, persamaan ini akan menjadi seperti ini ya, bahwa luas total akan sama dengan delta x per 2 dikalikan fungsi pada batas bawah ditambah fungsi pada batas atas ditambah fungsi-fungsi yang ada di setiap batas yang ada di tengah fxi dikalikan 2 seperti ini. Kita lihat contoh yang sama ya, dengan contoh pertama tadi. Tapi di sini kita akan menggunakan metode trapesium 4 bias dengan lebar setiap biasnya itu adalah 1 atau delta x-nya sama dengan 1. Nah, kita coba selesaikan. Ini batas bawah kita 0. Ini batas atas kita. Kemudian delta x-nya 1 ya, jadi 0 tambah 1 jadi 1, tambah 1 jadi 2, tambah 1 jadi 3, tambah 1 jadi 4 ya. Sobat sipil lihat, kita punya 1, 2, 3, 4 bias. Nah, dengan menggunakan integrasi numerik ya, yang rumusnya tadi ini ya, kita tinggal masukkan ya, delta x per 2, delta x-nya 1 ya, 1 per 2 dikalikan dalam kurung E pangkat 0 ya, fungsi di batas bawah E pangkat 0 ditambah E pangkat 4 ya, fungsi di batas atas. Ini E pangkat 0 ditambah E pangkat 4. Kemudian jumlah dari semua fungsi yang ada di tengah, E pangkat 1 ditambah E pangkat 2 ditambah E pangkat 3 dijumlahkan ya, dikalikan 2. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 57,1950. Kesalahannya kalau kita hitung terhadap nilai eksak, kita akan dapatkan ya, nilai eksak kita tadi di contoh 1 sudah kita dapatkan bagaimana cara memperolehnya, dikurangi nilai perkiraan kita dari integrasi numerik dibagi nilai eksak dikali 100%. Kita dapatkan sama dengan 8,2%. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Bagaimana kalau datanya itu disajikan dalam bentuk
tabel. Gunakan metode trapesium banyak bias untuk menghitung integral dari sinus X antara 0 sampai dengan setengah pi berdasarkan data dari tabel berikut. Kalau X-nya sama dengan 0, sin X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 1/12 pi, sin X-nya sama dengan 0,25882, dan seterusnya. Dari 0 sampai setengah pi. Nah, kita coba selesaikan. Ini rumusnya metode trapesium banyak bias. Delta X-nya ini kan 1/12 pi. Ini 1/12 pi, 1/12 pi, 1/12 pi. Dari satu titik ke titik berikutnya ini bertambah 1/12 pi. Makanya delta X 1/12 pi dibagi 2. Pada batas bawah, ya, nilai sin X-nya adalah 0. Pada batas atas, sin X-nya sama dengan 1. Kemudian pada titik-titik di tengahnya, ya, kita jumlahkan, ya, 0,25882 ditambah setengah, ditambah 0,70711, ditambah 0,86603, ditambah 0,96593, ya, dijumlahkan dikali 2. 2 kali sigma I dari sama dengan 1 sampai N-1 Fxi. Nanti kita dapatkan hasilnya ini sama dengan 0,9943. Nah, kesalahannya berapa? Ya, kita bisa hitung. Ya, nilai eksak itu kan sama dengan 1. Dikurangi dengan nilai integrasi number kita dibagi 1 kali 100%. Kita dapatkan sama dengan 0,57%. Nah, sekarang kita lihat contoh 4. Dari sebuah penampang lintang arus, ya, arus sungai, ini kita punya penampang sungai seperti ini, dilakukan pengukuran kedalaman untuk menghitung luas penampangnya. Karena tidak terdapat perangkat elektronik suara guna memperoleh profil kontinu bagian bawah dari saluran atau sungai di sini, dilakukan pengukuran kedalaman secara diskrit untuk menghitung A. Titik-titik data menunjukkan lokasi sebuah kapal menurunkan sauhnya dan melakukan pembacaan data. Jadi kita ada punya kapal, ya, bergerak sejauh 2 meter, kemudian dia menurunkan sauh sampai sauhnya menyentuh dasar, dihitung kedalamannya 1,8 meter. Kemudian kapal ini bergerak lagi sejauh 2 meter, menurunkan sauhnya lagi, ya, diukur kedalamannya 2 meter. Demikian seterusnya, ya. Setiap jarak 2 meter, kapal ini menurunkan sauh dan menghitung kedalaman di setiap titik-titik di sini. Sampai kapal ini berada di seberang sungai yang berjarak 20 meter dari seberang lainnya. Gunakan metode trapesium untuk memperkirakan luas penampang sungai tersebut, ya, berdasarkan data yang diperoleh. Nah, sobat sipil lihat, ya, di sini delta X-nya kan sama dengan 2 meter berarti. Nah, kita selesaikan begini. Delta X per 2, ya, sebetulnya di depan ini ada delta X per 2, ya. 2 meter dibagi 2 berarti 1, ya. Di sini tidak saya tulis. Batas bawahnya ini kedalamannya 0, batas atasnya kedalamannya 0 juga. Kemudian pada setiap jarak 2 meter, ya, kita jumlahkan kedalamannya. 1,8 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 3,6 tambah 3,4 tambah 2,8 dikalikan 2, sehingga nanti kita akan dapatkan luas perkiraan dari penampang sungai ini
dengan menggunakan metode trapesium itu sama dengan 63,2 meter persegi. Nah, sekarang kita coba lihat metode kedua, yaitu metode Simpson. Kita pelajari dulu metode Simpson sepertiga. Ya, kita punya fungsi yang mau kita cari integralnya dari batas bawah sampai batas atas. Nah, cara lain untuk mendapatkan perkiraan yang lebih teliti adalah dengan menggunakan polinomial order yang lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik data. Rumus yang dihasilkan oleh integral di bawah polinomial tersebut dikenal dengan metode Simpson. Metode Simpson sepertiga menggunakan polinomial order 2. Artinya kita akan mempunyai 3 titik data seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini rumusnya Sobat Sipil. Ya, untuk metode Simpson sepertiga akan sama dengan delta X per 3 dikalikan, ya, ini penjumlahan dari fungsi di batas bawah ditambah fungsi di tengah-tengah, ya, dikali 4 ditambah dengan fungsi di batas atas. Jadi kita akan mengupayakan antara A, C, dan B ini jaraknya sama. Atau delta X per 3 ini bisa kita ganti dengan B dikurangi A dibagi 6. Ya, ini akan sama dengan delta X per 3 juga sebetulnya. Kita lihat contoh yang sama. Ya. Hitung integral dari 0 sampai 4 E pangkat X dx dengan menggunakan metode Simpson sepertiga. Kita coba hitung ya. Ini rumusnya. Ya. B min A dibagi 6 atau delta X per 3. Nah, kalau pakai B min A, B-nya ini 4 dikurangi 0, A ya, dibagi 6. Atau kalau delta X-nya berarti kan kalau kita punya batas bawah 0, batas atasnya 4, ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada sebuah nilai C. C itu akan sama dengan 2, ya. 0, 2, 4. Delta X-nya itu sama dengan 2. 2 dibagi 3 ya akan sama dengan 4 dibagi 6 juga. Ya. Kemudian dikalikan fungsi di batas bawah E pangkat 0 ditambah 4 kali fungsi di tengah-tengah, ya. 4 dikali E pangkat 2 ditambah fungsi di batas atas E pangkat 4. Nanti kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 56,7696. Kesalahannya berapa? Ya, tinggal kita hitung nilai eksak kita dikurangi nilai integrasi numerik kita dibagi nilai eksak kali 100%. Kita akan dapatkan sama dengan 5,91%. Sama seperti di metode trapesium, ada metode trapesium banyak bias. Pada metode Simpson sepertiga juga kita bisa menggunakan banyak bias untuk mendapatkan ketelitian yang lebih baik. Jadi kalau dari batas bawah sampai batas atas seperti ini, kita mau menghitung luasan di bawah kurva fx, ya, kita bisa bagi ke dalam bias-bias yang lebih kecil, ya, dengan catatan bahwa nanti dari batas bawah sampai batas atas di sini jumlah biasnya ini harus genap. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa harus genap? Karena setiap satu metode Simpson sepertiga itu membutuhkan 2 buah bias. Jadi ini adalah luasan yang dihitung dengan 1 kali rumus metode Simpson sepertiga. Ini luasan yang kedua, luasan yang ketiga, dan luasan yang keempat. Demikian seterusnya. Ya, kita pastikan dulu bahwa jumlah biasnya itu harus genap. Rumus yang dipakai ini Sobat Sipil, ya. Delta X per 3 dikalikan nilai fungsi di batas bawah ditambah nilai fungsi di batas atas. Kemudian pada titik-titik ganjil, ya, 1, 3,
5, 7, 9, dan seterusnya, ya, nilai fungsinya kita kalikan 4. Ya. Sedangkan pada titik-titik genap, ya, 2, 4, 6, dan seterusnya, ya, nilai fungsinya kita kalikan 2. Nah, kita lihat contoh yang sama, tapi kita akan coba selesaikan dengan metode Simpson sepertiga dengan delta X-nya sama dengan 1. Ya, dari batas bawah 0 sampai batas atas 4. Delta X-nya sama dengan 1. 1, 1, 1, 1. Nah, kalau kita mau menggunakan metode Simpson sepertiga banyak bias, kita akan menggunakan 2 buah bias. Ini bias pertama, ya, ini bias kedua. Nah, dengan menggunakan metode Simpson sepertiga banyak bias, ya, ini rumusnya tadi. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Ya, delta X-nya sama dengan 1. Ya, berarti kan 1/3. Kemudian nilai fungsi di batas bawah, E pangkat 0, ditambah nilai fungsi di batas atas, E pangkat 4. Kemudian nilai fungsi yang ganjil, titik-titik ganjil. Ya, E pangkat 1, E pangkat 3. Ya, dijumlahkan, dikali 4, ditambah yang di titik genap, ya, E pangkat 2, dikalikan 2. Nah, kalau kita hitung, kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 53,863846. Kesalahannya berapa? Ya, kita hitung. Nilai eksak dikurangi dengan nilai integral numerik kita dibagi nilai eksak kali 100%. Kita dapatkan kesalahannya sebesar 0,5%. Kita lihat contoh berikutnya. Ini contoh yang sama dengan contoh sebelumnya juga. Kalau datanya itu disajikan dalam tabel seperti ini. Ya. Nah, kita langsung selesaikan saja sobat sipil ya. Nah, rumusnya kan delta X per 3. Ini kan delta X-nya kan 1/12 pi. 1/12 pi ya. Kemudian nilai fungsi di batas bawah ini 0 ditambah nilai fungsi di batas atas 1. Kemudian nilai fungsi di titik-titik ganjil. Kalau ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik-titik ganjilnya adalah 0,25882 ditambah 0,70711 ditambah 0,96593. Dikalikan 4. Ditambah yang titik-titik genap, ini 2, 4. Ya. Setengah ditambah 0,86603 dikali 2. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 1,00003. Kesalahannya, ya, kita hitung ya, dari nilai eksak dikurangi dengan hasil integral numerik kita dibagi nilai eksak dikali 100%. Kita dapatkan kesalahannya sebesar 0,03%. Dan satu contoh lagi, ya, sama dengan contoh sebelumnya untuk menghitung luas dari penampang saluran tadi atau penampang sungai. Yang lebar sungainya 20 meter dan dihitung kedalaman di setiap 2 meter. Kita sekarang mau menggunakan metode Simpson 1/3 banyak bias. Ya, ini tadi hasil perhitungan luas, hasil perhitungan kedalaman setiap jarak 2 meter ya, dengan menggunakan kapal yang melempar sauh. Ya. Nah, ini rumusnya ya, delta X per 3. Ya, dari setiap titik ke titik ini jaraknya adalah 2 meter. Ya, delta X-nya 2 dibagi 3. Di batas bawah ini 0, di batas atas 0. Kemudian titik-titik ganjilnya ya, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, titik ganjilnya adalah ini 1,8 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3,6 ditambah 2,8 dikalikan 4. Kemudian titik genapnya ya, 2 tambah 4 tambah 4
tambah 3,4 dikali 2. Nah, kalau sobat sipil hitung, nanti kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 66,4 meter persegi. Nah, selanjutnya kita lihat metode Simpson 3/8. Ya. Metode Simpson 3/8 ini menggunakan polinomial order 3. Artinya dia akan memiliki 4 titik data. Ya. Langsung saja ini rumusnya, ya, bahwa I atau hasil integralnya akan sama dengan 3/8 delta X. Kemudian dikalikan penjumlahan dari fx0 ditambah 3 kali fx1 ditambah 3 kali fx2 ditambah fx3. Atau I sama dengan B min A per 8. Ya. Dikalikan fx0 ditambah 3 kali fx1 ditambah 3 kali fx2 ditambah 3 kali fx3. Jadi 3 delta X per 8-nya itu bisa kita ubah menjadi B min A dibagi 8. Kita lihat contohnya. Ya. Ini contoh yang sama. Ya. Integral E pangkat X dx dari 0 sampai 4. Ya. Tetapi kita akan coba selesaikan dengan menggunakan metode Simpson 3/8. Nah, kita coba selesaikan. Ya. Dari 0 sampai 4, ya, kita harus bagi menjadi 3 bias. Ya. Jadi dari 0 sampai 4 kita punya bias pertama, bias kedua, bias ketiga. Ya. Nah, dengan menggunakan metode Simpson 3/8, ya, kita punya rumus, ya, bahwa I sama dengan B dikurangi A, ya, B-nya ini 4, dikurangi A-nya 0. Ya. Kemudian fx0, ya, berarti E pangkat 0, ditambah 3 kali fx1. Kalau dari sini ke sampai sini adalah 4, kalau kita bagi 3, berarti ini 0, 1/3, dan 2/3. Ya. Jadi fx0-nya adalah E pangkat 0, ya, kemudian 3 kali fx1, ya, 3 kali E pangkat 1/3, ditambah 3 kali fx2, ya, 3 dikali E pangkat 2, 2/3, kemudian ditambah fx3, ya, E pangkat 4 dibagi 8. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 55,07798. Nah, kesalahannya berapa? Kesalahannya akan sama dengan nilai eksak dikurangi dengan nilai perkiraan kita dibagi nilai eksak dikalikan 100%. Kita dapatkan sama dengan 2,76%. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya soal seperti ini, ya? Soal yang sama, ya. Tetapi di sini sudah ditentukan bahwa delta X-nya itu sama dengan 0,8. Nah, kita coba selesaikan. Ya. 0, batas bawahnya, kemudian batas atasnya 4. Ya. Menggunakan delta X 0,8. Berarti 0 ditambah 0,8, ditambah 0,8 lagi, ditambah 0,8, ditambah 0,8, ditambah 0,8. Nah, kalau sobat sipil lihat di sini kita punya 5 bias kecil. Ya. Kalau kita mau menggunakan Simpson sepertiga, kita membutuhkan jumlah bias yang genap. Tidak mungkin. Kalau kita menggunakan Simpson 3/8, kita membutuhkan bias kelipatan 3, ya. 3, 6, 9, dan seterusnya. Sedangkan di sini kita hanya punya 5 bias saja. Nah, karena kita punya 5 bias saja, ya, kita bisa bagi, ya, 2 bias dan 3 bias, ya, dengan menggunakan Simpson sepertiga atau menggunakan Simpson 3/8.
Nah, misalkan dua bias pertama, ya, kita akan menggunakan metode Simpson sepertiga, dan kemudian tiga bias yang terakhir menggunakan metode Simpson 3/8. Sobat sipil boleh saja nanti menggunakan 3/8 untuk tiga bias pertama dan sepertiga untuk dua bias berikutnya. Silakan bebas, ya. Nah, kalau dua bias pertama menggunakan metode Simpson sepertiga, kita akan mendapatkan hasil seperti ini, ya. Ini B min A, berarti kan 1,6 dikurangi 0 dibagi 6, ya, dikalikan penjumlahan dari E pangkat 0 ditambah 4 kali E pangkat 0,8 ditambah E pangkat 1,6. Di sini kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 3,9614. Nah, kemudian tiga bias terakhir, ya, yang menggunakan metode Simpson 3/8, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. 2,4 ini dari 4 dikurangi 1,6. Ya, 2,4 dibagi 8, kemudian dikalikan penjumlahan dari E pangkat 1,6 ditambah 3 kali E pangkat 2,4 ditambah 3 kali E pangkat 3,2 ditambah E pangkat 4. Nanti kita dapatkan hasilnya sama dengan 49,8655. Nah, hasilnya kita total, ya, kita jumlahkan antara I yang kita dapatkan dari metode Simpson sepertiga dengan metode Simpson 3/8. Ya, kita dapatkan totalnya sama dengan 53,8269. Berapa kesalahannya? Ya, kesalahannya kan sama dengan hasil eksak dikurangi dengan hasil perkiraan kita dibagi dengan hasil eksak dikalikan 100%. Nah, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 0,427%. Nah, sekarang kita lihat metode yang lainnya lagi, ya, metode Gauss kuadratur. Pada metode trapesium dan Simpson, ya, integral didasarkan pada nilai-nilai di ujung bias. Ini batas bawah, batas atas. Kita menggunakan nilai yang ada di batas bawah dan batas atas. Sedangkan pada metode Gauss kuadratur, dihitung luasan di bawah garis lurus yang menghubungkan dua titik sembarang pada kurva. Kita punya dua titik sembarang di sini, kita tarik garis lurus. Ya, nah, kita menghitung luasan di bawah garis lurus ini dari min 1 sampai 1. Nah, dengan menetapkan posisi dari kedua titik tersebut secara bebas, akan dapat ditentukan garis lurus yang dapat menyeimbangkan antara kesalahan positif dan negatif. Jadi kalau pada metode trapesium atau Simpson kita akan mempunyai kesalahan sebesar ini, ya. Pada metode Gauss kuadratur, kesalahan positif dan negatif ini diharapkan bisa saling menyeimbangkan. Nah, di sini kita merubah batas bawahnya adalah min 1, kemudian batas atasnya adalah 1. Kemudian dua titik sembarang ini adalah X1 dan X2. Nah, bagaimana rumusnya, ya? Nah, seperti halnya dengan metode trapesium, ya, pada metode Gauss kuadratur akan dicari koefisien-koefisien dari persamaan seperti ini. Ya, hasilnya nanti, ya, hasil dari integralnya akan sama dengan C1 dikali fx1 ditambah C2 dikali fx2. Nah, dalam hal ini variabel x1 dan x2 adalah tidak tetap, ya, dan akan dicari letak dua titik tersebut. Nah, persamaan 1, ya, persamaan ini mempunyai 4 bilangan yang belum diketahui, yaitu C1, C2, X1, dan X2. Sehingga kita akan memerlukan 4 buah persamaan untuk menyelesaikannya. Nah, untuk itu dianggap persamaan 1 ini, ya, harus memenuhi integral dari 4 fungsi, yaitu fx sama dengan 1, fx sama dengan x, fx sama dengan x pangkat 2, dan fx sama dengan x pangkat 3. Ya. Nah, ini yang fx sama dengan x pangkat 3, ya, di mana C1 dikali fx1 ditambah C2 fx2 itu harus sama dengan integral. Nah, ini batas bawahnya adalah min 1 sampai batas atasnya 1, x pangkat 3 dx.
Kalau sobat sipil selesaikan, ya, integral x pangkat 3 dx dari min 1 sampai 1 itu akan sama dengan 0. Jadi 0 ini akan sama dengan C1 x1 pangkat 3 ditambah C2 x2 pangkat 3. Nah, kemudian persamaan kedua, fx sama dengan x pangkat 2. Ya. Jadi C1 fx1 ditambah C2 fx2 itu akan sama dengan integral x pangkat 2 dx dari min 1 sampai 1. Kalau sobat sipil selesaikan ini, nanti sobat sipil akan mendapatkan hasilnya sama dengan 2/3. Ya, 2/3 ini akan sama dengan C1 x1 x pangkat C1 x1 pangkat 2 ditambah C2 x2 pangkat 2. Kemudian persamaan ketiga, fx sama dengan x. Ya. C1 fx1 ditambah C2 fx2 sama dengan integral x dx. Ya. Dari min 1 sampai 1. Kalau diselesaikan, nanti akan mendapatkan hasil sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan C1 x1 ditambah C2 x2. Dan satu persamaan lagi bahwa fx sama dengan 1. Ya. C1 fx1 ditambah C2 fx2 akan sama dengan integral 1 dx dari min 1 sampai 1. Nah, kalau sobat sipil selesaikan, ini akan sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan C1 ditambah C2. Nah, dari sini kita mendapatkan 4 persamaan yang dibutuhkan untuk mencari 4 bilangan yang belum kita ketahui. Ya. Persamaan pertama, ini dari persamaan kedua di sini, ya. C1 x1 pangkat 3 ditambah C2 x2 pangkat 3 sama dengan 0. Persamaan kedua, C1 x1 pangkat 2 ditambah C2 x2 pangkat 2 sama dengan 2/3. Persamaan ketiga, C1 x1 ditambah C2 x2 sama dengan 0. Dan persamaan keempat, ya, C1 ditambah C2 sama dengan 2. Nah, kemudian keempat persamaan ini, ya, atau sistem persamaan ini kita selesaikan untuk mencari C1, C2, X1, dan X2. Sobat sipil bisa menggunakan beberapa metode yang pernah kita pelajari, ya, di sistem persamaan linear. Hasilnya kita akan mendapatkan C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 1. Kemudian X1 sama dengan min 1 per akar 3 atau min 0,577350269. Dan X2 sama dengan 1 per akar 3, ya, atau sama dengan 0,577350269. Nah, kemudian hasil ini kita substitusikan kembali ke persamaan 1. Ya. Persamaan 1 kita adalah C1 fx1 ditambah C2 fx2. Ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, bahwa I sama dengan C1, C1-nya adalah 1, dikalikan fx1, ya, x1-nya adalah min 1 per akar 3, ditambah C2, C2-nya adalah 1, dikalikan f x2. X2-nya adalah 1 per akar 3. Nah, ini adalah rumus untuk Gauss kuadratur 2 titik. Nah, batas-batas integral, ya, pada persamaan 2 sampai 5 adalah dari min 1 sampai dengan 1. Jadi batas bawahnya diubah jadi min 1, batas atasnya diubah menjadi 1. Ya, sehingga lebih memudahkan hitungan dan membuat rumus yang dapat digunakan secara umum. Nah, dengan menggunakan transformasi, batas-batas integral yang lain dapat diubah ke dalam bentuk tersebut. Untuk itu, dianggap terdapat hubungan antara variabel baru xd dengan variabel aslinya x secara linear, ya, dalam bentuk seperti ini, ya, bahwa x sama dengan A0 ditambah A1 xd. Nah, apabila batas bawah adalah x sama dengan A, ya, pada variabel baru, batas bawahnya adalah xd sama dengan min 1. Ya. Nah, kedua nilai tersebut, ya, kalau disubstitusikan ke persamaan 7, ya, kita akan mendapatkan ini. Bahwa A sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan min 1. Kemudian batas atasnya yang B, ya, kita ganti dengan xd sama dengan 1. Sehingga kita akan mendapatkan B sama dengan A0
ditambah A1 dikalikan 1. Ya, persamaan 8 dan 9 ya, itu dapat diselesaikan secara simultan dengan hasil seperti ini. Ya, bahwa A0 itu sama dengan B ditambah A dibagi 2, dan A1 sama dengan B min A dibagi 2. Nah, kalau persamaan 10 dan 11 ini kita substitusikan ke persamaan 7 ya. Tadi kita punya persamaan 7 adalah X sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan XD, maka akan didapatkan hasil seperti ini ya, bahwa X sama dengan A0, A0-nya adalah B plus A dibagi 2 ditambah A1, A1-nya adalah B min A dibagi 2 dikalikan XD. Nah, kalau ini didiferensialkan ya, kita akan mendapatkan ya, nanti dx sama dengan b min a dibagi 2 dikalikan xt. Nah, persamaan 12 dan 13 ini ya, dapat disubstitusikan ke dalam persamaan yang akan diintegralkan. Ya. Jadi variabel lama diganti dengan variabel yang baru. Nah, untuk bentuk rumus Gauss kuadratur untuk dua titik ini yang dapat dikembangkan untuk rumus-rumus Gauss kuadratur dengan titik yang lebih banyak. Ya. Bentuk umumnya tetap seperti ini ya. Kalau dua titik kan hanya C1 fx1 ditambah C2 fx2. Kalau tiga titik berarti ditambah C3 fx3. Ada 6 bilangan yang harus kita cari. C1, C2, C3, X1, X2, X3. Kalau 4 titik berarti mesti ditambah lagi C4, Fx4, dan seterusnya. Ya. Nah, tabel ini adalah nilai-nilai C dan X pada rumus Gauss kuadratur ya. Kalau 2 titik ini C1, C2-nya, ini X1, X2-nya. Seperti yang sudah kita uraikan di sebelumnya. Kalau 3 titik, ini adalah C1, C2, C3-nya, ini adalah X1, X2, X3-nya. Kalau Gauss kuadratur 4 titik, ini adalah C1, C2, C3, C4, dan ini adalah X1, X2, X3, X4-nya. Kita sekarang lihat contohnya. Ya. Contoh 11 ya. Ini soal yang sama ya. Hitung integral E pangkat X dx dari 0 sampai 4 menggunakan Gauss kuadratur 2 titik. Nah, kita sekarang ubah dulu variabelnya ya. X sama dengan B ditambah A dibagi 2 ya. Ditambah B dikurangi 0 dibagi 2 dikali XT. Jadi ini adalah 2 ditambah 2 XT. Kemudian kita turunkan ya. Dx akan sama dengan 2 dxt. Jadi kalau kita punya soal ya, integral E pangkat X dx dari 0 sampai 4. Nah, soalnya kita ubah, kita transformasikan menjadi integral. Ini batas bawah, batas atasnya kita ubah ya, min 1 dengan 1, E pangkat X. E-nya diganti dengan ini. Maaf, X-nya diganti dengan 2 ditambah 2 XT. E pangkat 2 ditambah 2 XT. Kemudian dx-nya diganti dengan 2 dxt. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya nilai C dan nilai X-nya ke dalam persamaan kita. Nah, kalau untuk C1 ya, yang sama dengan 1, X1-nya sama dengan min 0,57735 sekian. Nah, nilai X1 ini kita masukkan ke dalam XT. Ya, jadi nanti kita dapatkan fx1 ini dari E pangkat 2 ditambah 2 dikali min 0,577 sekian dikali 2. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 4,65735,012. Kemudian untuk C2 sama dengan 1, kita akan dapatkan X2-nya sama dengan 0,577 sekian. Nah, ini kita masukkan ke dalam XD di sini. Terus kita selesaikan. E pangkat 2 ditambah 2 kali 0,577 sekian dikali 2. Kita akan dapatkan hasilnya fx2 sama dengan 46,892097.
Kemudian kita hitung I-nya, ya. I-nya didapat dari C1 dikali Fx1 ditambah C2 dikali Fx2. Kita dapatkan sama dengan 51,54937982. Nah, sobat sipil bisa hitung berapa kesalahannya ya dengan rumus untuk mencari kesalahan, sama seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Nah, kita lihat contoh 12 ya. Hitung integral 2e pangkat min 0,2x dx dari 1 sampai 8 menggunakan metode Gauss kuadratur 3 titik. Ya. Nah, kita ubah dulu variabelnya ya. X akan sama dengan B ditambah A dibagi 2, ya. 8 ditambah 1 dibagi 2 ditambah B dikurangi A dibagi 2, ya. 8 dikurangi 1 dibagi 2 XD. Kita dapatkan sama dengan 4,5 ditambah 3,5 XD. Ya, kemudian dx-nya akan sama dengan 3,5 dxd. Nah, kita punya soal ya, integral dari 1 sampai 8 2e pangkat min 0,2x dx. Nah, x-nya kita ubah ya, kita ganti dengan 4,5 ditambah 3,5 xd. dx-nya kita ganti dengan 3,5 dxd. Sehingga ya, soal awal kita berubah menjadi ini ya, 2e pangkat min 0,2 dikalikan 4,5 ditambah 3,5 xd ya, kemudian dikalikan 3,5 dxd. Nah, untuk Gauss kuadratur 3 titik ya, kita punya C1-nya sama dengan 0,55 sekian ya, dan X1-nya sama dengan min 0,774596669. Nah, nilai X1 ini kita masukkan ke dalam XD. Kemudian kita selesaikan persamaan kita ini. Ya. Integralnya bisa kita abaikan ya. Jadi kita tinggal menghitung 2e pangkat sekian dikalikan 3,5. Gitu. Nanti kita dapatkan Fx1-nya sama dengan 4,894576,799. Kemudian C2-nya sama dengan 0,88 sekian, X2-nya sama dengan 0. Nah, 0 ini kita masukkan ke XD. Kemudian kita selesaikan. Kita dapatkan Fx2-nya sama dengan 2,845987,613. Dan satu lagi, C3 itu sama dengan 0,55 sekian. Dan X3-nya sama dengan 0,774596669. X3 ini kita masukkan ke dalam XD. Ya. Nanti kita akan dapatkan Fx3-nya sama dengan 1,654820,391. Nah, kemudian kita hitung, ya, kita ingat rumusnya, ya, untuk hasil integral numeriknya akan sama dengan C1 dikalikan Fx1 ditambah C2 dikali Fx2 ditambah C3 dikali Fx3. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 6,168320,765. Ini adalah hasil dari integrasi numerik soal kita ini dengan menggunakan Gauss kuadratur 3 titik. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Ya, kita sudah membahas integrasi numerik. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.